Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita bisa kembali mengikuti perkuliahan aljabar linier dengan pokok bahasan menentukan basis dari ruang baris dan ruang kolom suatu matriks. Adapun subpokok bahasannya terbagi menjadi 3 bagian, dimulai dari ruang baris dan ruang kolom, kemudian rank, dan penerapannya dalam pencarian basis. Diawali dari satu definisi terkait dengan ruang baris dan ruang kolom matriks. Misalkan ada sebuah matriks berordo M kali N, di mana elemen dari matriks A adalah A11, A12, dan seterusnya A1N. Kemudian A21, A22 sampai dengan A2N pada baris kedua, dan seterusnya sampai dengan baris ke M, yaitu elemen matriksnya adalah AM1, AM2, AM3 sampai dengan AMN. Maka kita bisa dapatkan vektor-vektor R1 yang diambil dari raw 1. Jadi adalah vektor pada baris pertama yaitu A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Kemudian R2 kita sebut vektor R2 adalah elemennya yaitu A21, A22 sampai dengan A2N dan seterusnya vektor RM ya, dengan komponen vektornya AM1, AM2 sampai dengan AMN. Nah, vektor-vektor tersebut dibentuk dari baris-baris pada matriks A, sehingga disebutnya vektor-vektor baris dari A. Nah, jadi ini adalah vektor-vektor baris dari matriks A. Nah, begitu juga dengan vektor-vektor kita sebut sebagai C1, C2, C3 sampai dengan Cn dari kata kolom. Maka kita bisa dapatkan di sini ada vektor-vektor dengan komponennya A11, A21 sampai dengan AM1. Kemudian juga ada vektor C2 dengan komponennya A12, A22 sampai dengan AM2, dan seterusnya sampai dengan vektor Cn dengan komponen A1N, A2N sampai dengan AMN. Nah, vektor-vektor ini dibentuk dari kolom-kolom A. Jadi tadi kalau di bagian sebelumnya adalah dibentuk dari baris-baris matriks A. Nah, kalau di vektor ini adalah dari kolom-kolom A. Maka disebut dengan vektor-vektor kolom matriks A. Nah, adapun subruang dari Rn yang direntang oleh vektor-vektor baris disebutnya dengan ruang baris atau raw space dari A. Dan subruang dari Rm, ruang vektor Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolomnya disebut dengan ruang kolom atau kolom space dari A. Nah, itu adalah definisi dari ruang baris dan ruang kolom. Jadi singkatnya, ruang baris adalah ruang vektor yang direntang oleh vektor-vektor baris. Sedangkan ruang kolom adalah subruang dari ruang vektor Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom. Sebagai contoh dari definisi satu tersebut, misalkan diberikan ada sebuah matriks A dengan entry matriks tersebut adalah 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, maka kita bisa dapatkan vektor-vektor baris dari A adalah R1 sama dengan 2, 1, 0, ya. Jadi yang membentuk baris pertama. Dan R2 adalah 3, negatif 1, 4 yang membentuk baris kedua.
Adapun vektor-vektor kolom dari A ada 3. Ya, sebanyak 3 vektor, yaitu C1 dengan komponen vektornya 2, 3. Ya, ini pada kolom pertama. Kemudian C2 pada kolom kedua, yaitu komponen vektornya 1, negatif 1. Dan C3 adalah komponen vektornya 0, 4. Terdapat pada kolom yang ketiga. Nah, itu adalah definisi terkait dengan vektor-vektor baris dan vektor-vektor kolom. Kemudian, teorema 2 mengatakan bahwa operasi baris elementer yang kita kenal dengan OBE ini tidak mengubah ruang baris suatu matriks. Ya, jadi tidak mengubah ruang baris pada suatu matriks yang diberikan operasi baris elementer. Bisa kita pahami dari teorema ini bahwa ruang baris sebuah matriks A tidak berubah dengan mereduksi matriksnya kepada bentuk eselon baris. Ya, jadi kalau kita menyederhanakan matriks ke dalam bentuk eselon baris, maka ruang baris itu tidak berubah dengan diberikan OBE, ya, atau dengan mereduksi matriksnya. Nah, sehingga vektor-vektor baris yang tak nol dari matriks di dalam eselon baris yang sudah direduksi tadi, maka akan selalu bebas linier. Dengan demikian, vektor-vektor baris tersebut yang tak nol akan membentuk basis untuk ruang baris tersebut. Ya, jadi, kita akan lakukan operasi baris elementer untuk mendapatkan matriks eselon baris. Selanjutnya, vektor-vektor baris yang tak nol pada eselon baris tersebut adalah membentuk eselon baris yang selalu bebas linier, sehingga nanti bisa kita tentukan basis dari ruang barisnya. Sebagai contoh yang kedua dari teorema kedua tersebut, diberikan matriks A dengan entry yang diketahui, kemudian tentukan basis ruang baris dari A. Jadi kita akan menghitung atau menentukan basis untuk ruang baris A. Maka solusi yang kita bisa lakukan adalah dengan operasi baris elementer atau dengan mereduksi matriks A tersebut. Kita mulai dari matriks A, yaitu entry-nya adalah 1, 3, 1, 2, 5, 3. Kemudian kita dapat di sini sudah ada satu utama ya pada baris pertama, sehingga tugas kita adalah dengan melakukan operasi baris elementer fokus ke entry 2 ini ya di bawah satu utama. Supaya menjadi 0, maka kita bisa berikan operasi barisnya dengan B2 min 2 B1. Ya, jadi ketika kita hitung B2-nya adalah 2, dikurangi 2 kali 1 adalah 0. Kemudian di entry berikutnya, pada baris kedua, 5 dikurangi 2 kali 3 adalah negatif 1. Dan kolom ketiganya yaitu 3 dikurangi 2 kali 1 adalah positif 1. Nah, kemudian kita akan lihat di sini, di baris kedua, ada negatif 1 yang akan kita jadikan sebagai satu utama. Maka kita cukup mengalihkan dengan negatif 1 pada baris kedua. Akan diperoleh baris kedua berubah menjadi 0, 1, negatif 1. Nah, dengan demikian, setelahnya kita reduksi matriks tersebut menjadi eselon barisnya ini, kita bisa dapatkan basis dari ruang baris A tersebut adalah baris yang pertama yaitu 131 ya, yang sudah ada satu utamanya. Kemudian ya, juga yang kedua adalah basisnya yaitu 01 negatif 1. Nah, ini pada baris yang kedua. Maka ini adalah yang dimaksud dengan basis dari ruang baris. Mudah-mudahan bisa difahami.
Selanjutnya, kita akan lihat contoh 3. Contoh 3 ini adalah mencari basis untuk ruang baris yang direntang oleh vektor-vektor sebagai berikut, ya, V1 sampai dengan V4. Ya, jadi kalau tadi sudah diberikan dalam bentuk matriks, kalau di sini masih dalam bentuk vektor-vektor yang merentang ruang baris. Oleh karena itu, solusi yang kita akan berikan dimulai dari membentuk sebuah ruang baris dari matriksnya, ya, yaitu vektor-vektor baris tersebut kita susun ke dalam ruang baris matriks. Ya, ini adalah vektor baris pertama V1, yaitu 1, negatif 2, 0, 0, 3 dari sini. Kemudian baris keduanya, vektor baris keduanya adalah 2, negatif 5, negatif 3, negatif 2, 6, dan seterusnya sampai menjadi ruang baris matriks tersebut. Nah, berikutnya, dengan membuat dalam bentuk eselon baris, yaitu melakukan operasi baris elementer, dan ini menjadi tugasnya kita bagaimana bisa melakukan operasi itu dengan kreativitas yang kita bisa gunakan. Ya, fokus kita pada entry yang berada di bawah satu utama. Kita misalkan di sini melihat dimulai dari baris yang kedua, karena satu utama di baris pertama sudah tampak, ya, sudah kita dapatkan, maka kita bisa lakukan untuk menjadikan pada baris kedua, entry di bawah satu utama tersebut adalah menjadi 0, begitu juga pada baris keempat. Nah, sehingga operasi yang bisa kita gunakan adalah B2, ya, baris kedua, kita akan kurangkan dengan 2 kali B1. Ya, jadi 2 kali B1, karena kita akan punya B1-nya adalah 1. Jadi nanti 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 0. Nah, ini sudah dapat. Adapun entry yang lain tinggal seperti dalam operasi aljabar dalam hitungan biasa. Yaitu B2-nya misalkan negatif 5 dikurangi dengan 2 kali negatif 2 pada B1-nya. Maka akan menjadi negatif 1. Dan seterusnya. Nah, begitu juga untuk baris keempat, kita kurangkan dengan 2B1, maka akan menjadi 2 dikurangi 2 kali 1 adalah 0, kemudian 6 dikurangi 2 kali negatif 2 adalah positif 10, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini di baris kedua, nah, kolom kedua ini atau yang entry yang terletak di bawah satu utama pada baris pertama diletakkan di sebelah kanan, yaitu menjadi satu utama, maka negatif 1 ini kita kalikan dengan negatif 1 pada B2. Sehingga nanti akan didapatkan satu utama terletak pada tempat yang tepat di baris kedua. Nah, adapun di bagian lainnya, kita buat menjadi dinolkan, sehingga menggunakan kreativitas operasinya, diantaranya adalah B3 plus 5B2, kemudian di baris keempatnya dikurangi 2B3. Maka dapatlah matriks ini. Nah, selanjutnya, karena di sini didapati ada matriks 0, ya, atau ada baris 0, maka kita bisa turunkan atau letakkan pada baris yang paling bawah dengan cara ditukar dengan B3 dan B4 ini. Nah, kemudian biar tidak terlalu banyak dalam perubahannya, bisa kita langsung di sini gunakan operasi pada B4 untuk ditempatkan pada baris ketiga, yaitu dengan membagi negatif 12 atau mengalihkan negatif 1/12 dari B4. Maka dapatlah eselon barisnya adalah ini. Karena sudah ada satu utama pada setiap barisnya, yaitu ini, satu utama pada baris pertama, satu utama pada baris kedua, satu utama pada baris ketiga, maka cukup untuk bisa menentukan basis pada ruang baris tersebut. Kita bisa dapatkan basis dari ruang baris yang sudah kita reduksi menjadi eselon barisnya, maka kita bisa dapatkan vektor di antara basis yang ada pada ruang baris tersebut, yaitu 1, negatif 2, 0, 0, 3. Ini yang pertama. Kemudian basis yang kedua adalah 0, 1, 3, 2, 0.
dan yang ketiga adalah 00110. Nah, ini adalah sebagai basis pada ruang baris tersebut. Adapun baris 0 itu bukan sebagai basis. Oke, itu adalah basis pada ruang baris. Kemudian kita akan melihat basis pada ruang kolom sekarang. Pada contoh 4, kita misalkan ada sebuah matriks A, diketahui, tentukan basis ruang kolom matriks tersebut. Maka solusinya dengan menggunakan operasi baris elementer untuk membentuk sebuah matriks eselon barisnya, ya, dengan cara yang sama, membutuhkan kreativitas perubahan dari matriks lengkap yang kita punya menjadi eselon barisnya. Anggaplah ini menjadi PR ya untuk bisa memahami dan pada proses berikutnya adalah bisa menguasai bagaimana mengkreasi sebuah operasi baris pada setiap matriks untuk bisa dibentuk menjadi eselon baris. Maka anggaplah ini langkah-langkah ini sudah kita pahami, yaitu yang pertama fokus kepada satu utama di baris pertama, karena di sini masih negatif 1, maka kita kalikan dengan negatif 1 pada baris pertama menjadi satu utama di baris pertama. Kemudian kita melihat di sini ada B2 dan B3 ini adalah satu pada kolom pertamanya, maka kita buat fokus menjadi dinolkan, ya, di bawah satu utama atau di atasnya harus dinolkan. Maka dengan operasi yang digunakan adalah baris kedua ditambahkan dengan baris pertama, atau baris ketiga ditambahkan baris pertama. Maka akan dapatlah 0, 0 pada baris tersebut. Sehingga sudah memenuhi kriteria pada operasi baris elementer. Nah, adapun yang lainnya itu mengikuti operasi sehingga perubahannya bisa kita pahami. Berikutnya kita akan lakukan operasi untuk bisa menjadikan satu utama pada kolom yang berikutnya, yaitu di kolom kedua tidak ada, adanya di kolom ketiga. Ya, maka kita bisa salah satunya dikurangkan menjadi baris 0, sehingga inilah yang menjadi eselon barisnya. Nah, fokus kita ada karena pertanyaannya pada basis ruang kolom, jadi kita melihatnya dari yang membentuk vektor kolom, ya. Jadi vektornya vektor kolom. Inilah yang pertama. Dan ini yang kedua, yaitu yang ada satu utamanya ya, ada satu utamanya. Maka ketika menentukan basis pada ruang kolom, dari vektor kolom ini, kita tidak mengambil dari eselon barisnya, melainkan harus dari matriks besarnya, atau matriks yang lengkap pada soal matriks sebelumnya. Yaitu kembalikan ke sini, dia berada di kolom yang pertama, maka vektor basis pada ruang kolom tersebut menjadi negatif 1, 1, 1. Nah, ini kolom pertama. Kemudian di sini adalah di kolom yang ketiga. Maka kita ambil dari matriks A, yaitu negatif 1, 3, 2. Nah, ini adalah basis ruang kolom. Jadi untuk basis pada ruang kolom tidak bisa mengambil dari eselon baris. Ya. Karena tadi ya, kita operasi baris elementer tidak merubah ruang baris pada tidak berlaku pada ruang kolom. Ya, jadi vektornya tetap harus dari vektor kolom pada matriks sebelumnya, sebelum direduksi. Ini adalah basis ruang kolomnya. Nah, ada satu pernyataan yang berisi dua hal, bahwa ruang kolom dari suatu matriks adalah sama seperti ruang baris dari transposnya. Ya, jadi kalau nanti menentukan ruang kolom, bisa menggunakan konsep ruang baris, tapi dari transpos matriksnya. Ya, jadi bukan ruang baris pada matriksnya. Karena kalau ruang baris pada matriksnya berarti dia adalah tetap sebagai vektornya atau basisnya basis pada ruang baris. Kan, tapi ketika ruang kolom, maka bisa kita tentukan sama dengan ruang baris pada transpos matriksnya.
Nah, dari sana kita bisa mencari basis ruang kolom dengan mencari basis ruang baris dari matriks transposnya atau A pangkat T, A transpos. Nah, jadi ini adalah cara lain untuk menentukan basis ruang kolom, yaitu dengan mencari basis pada ruang baris dari matriks transposnya. Dan jika diinginkan, boleh nanti diubahnya ke notasi vertikal, sebagaimana notasi vektor kolom. Ya, tapi kalaupun tidak diinginkan, cukup dengan bahasa sebagaimana basis pada ruang baris, maka itu dibolehkan. Kita akan melihat dari pernyataan tersebut dalam bentuk contoh yang kelima. Carilah basis untuk ruang kolom dari matriks A. Maka yang akan kita gunakan, kalau tadi langsung kita reduksi dengan operasi baris elementer, kalau di sini kita akan menggunakan cara untuk basis ruang baris, tapi dengan mengubah terlebih dahulu matriks A ke dalam transposnya. Ya, kita dapatkan di sini matriks transpos A-nya adalah dengan menukar baris dengan kolom pada matriks A. Jadi yang tadi posisi sebagai baris 1011, maka kita menjadikannya sebagai posisi kolom 1011-nya. Dan seterusnya untuk entry yang lain. Nah, setelahnya transpos matrik itu kita lakukan, ini hasil tadi matriks transposnya. Berikutnya kita reduksi ke dalam bentuk eselon barisnya. Ya, dengan menggunakan OBE yang sesuai untuk bisa menentukan entry atau elemen di bawah satu utama pada setiap baris yang sudah didapatkan menjadi 0. Nah, seperti ini maka kita menggunakan formula ya atau operasi yang sesuai. Nah, dengan perhitungan yang sudah kita lakukan dan OBE yang berikutnya, maka dapatlah ini matriks eselon barisnya. 130 012. Nah, maka 130, vektor 130 dan vektor 012 ini adalah sebagai basis ruang baris dari transpos matrik A. Atau ini ekuivalen dengan basis pada ruang kolom. Ya, jadi boleh nanti ditunjukkannya dalam bentuk vektor kolom. Ya. Jadi tadi 130 pada vektor baris kita bisa tuliskan dalam vektor kolom jika diinginkan. 130, 012. Ini adalah basis untuk ruang kolom A. Jadi tadi ya, sekali lagi, basis ruang baris dari matriks transpos A itu sama dengan basis ruang kolom dari matriks A. Sekali lagi, basis ruang baris transpos matriks A sama dengan basis ruang kolom dari matriks A. Nah, itu adalah yang dimaksud dari pernyataan tersebut dalam contohnya. Nah, adapun di contoh yang keenam, ini ada sedikit berbeda, bicara tentang basis pada ruang baris dan ruang kolom. Soalnya adalah diberikan carilah suatu subhimpunan dari vektor-vektor yang diketahui. Ya, ini vektor 1 sampai dengan vektor yang kelima. Yang mana vektor 1 sampai vektor 5 ini membentuk sebuah basis untuk ruang yang direntang oleh vektor-vektor tersebut. Di sini tidak dikatakan untuk ruang baris atau untuk ruang kolom. Maka kita solusi yang dilakukan adalah dengan mengubah ke dalam bentuk persamaan vektor terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kita buat dalam bentuk persamaan vektor, yaitu ya sebagaimana pada saat kita membahas kombinasi linier dan bebas linier, yaitu skalar kali setiap vektornya C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 ditambah C4 V4. Karena di sini sampai dengan vektor yang kelima atau V5, maka kita sampai dengan C5 V5 sama dengan 0. Nah, ini adalah pernyataan pada bebas linier yang kita pahami sebelumnya. Kita sebut sebagai pernyataan 1. Nah, berikutnya, dengan mensubstitusikan setiap komponen pada V1 sampai dengan V5 tadi, maka kita akan mendapatkan sistem persamaan linier ya, atau SPL dari persamaan vektor yang sudah kita tentukan. Ya. Jadi ini akan didapat oleh kita ada 4 persamaan yang terbentuk dari 5 vektor tersebut.
Ya, C1 plus 2C2, nah, tadi C3-nya 0, maka kita kosongkan, tidak muncul. Tambah 2C4 tambah 5C5 sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah yang kita ambil dari setiap komponen pada vektor masing-masing ya. Tadi ini adalah koefisiennya sebagai komponen vektornya. Dan seterusnya, karena tadi adalah C1V1 dan sampai dengan C5V5, kita dapatkan semuanya sudah kita bentuk menjadi sebuah SPL. Langkah berikutnya adalah kita eliminasi ya, atau kita lakukan reduksi menjadi eselon baris dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Maka ini adalah vektor, ini adalah matriks lengkap yang kita dapat dari sistem persamaan linear tersebut. Yang digunakan oleh kita adalah matriks koefisiennya, yaitu 1, 2, 0, 2, 5. Ya. Koefisiennya 1, 2, 0, 2, 5. Kemudian di baris kedua adalah negatif 2, negatif 5, 1, negatif 1, negatif 8. Di baris ketiga adalah 0, negatif 3, 3, 4, dan 1. Di baris kelima adalah 3, 6, 0, negatif 7, dan 2. Nah, ini adalah matriks yang diperoleh dari SPL. Nah, berikutnya adalah sama langkah-langkahnya, yaitu dengan menggunakan operasi baris elementer, fokus kepada setiap entry yang di bawah satu utama, supaya dinolkan atau di atasnya. Maka ini dengan operasinya B2 plus 2B1 menjadi 0, yang lainnya mengikuti hitungannya. Kemudian juga B4 dikurangi 3B1 akan menjadi 0. Lainnya yang tinggal mengikuti proses perhitungannya. Dan berikutnya fokus kepada yang akan dijadikan satu utama pada baris berikutnya. Yaitu ada di baris kedua dengan mengalihkan negatif 1. Dan seterusnya yang lain dinolkan. Ya. Berikutnya terus dengan perjalanan yang kita tempuh sampai dengan mendapatkan eselon barisnya ini. Ini adalah sudah menjadi eselon baris. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan, maka kita akan melakukan solusinya itu adalah dengan solusi mundur. Jadi dari mulai yang tertinggi ya, atau yang mempunyai kode tertinggi, yaitu C5 kita mulainya. Dari C5 kita misalkan sebagai T, elemen bilangan real, baru kita susun menjadi C4. Nah, ini dari sini persamaan baris yang terakhir, di mana kita punya C4 plus C5 sama dengan 0, maka C4 berarti sama dengan negatif C5. Karena C5-nya adalah T, maka C4 adalah negatif T. Kemudian karena C3 ini adalah tidak ada satu utamanya, maka kita bisa tentukan sebagai variabel S, elemen R yang kedua. Kemudian dari C3 yang kita misalkan sebagai S, kita akan menentukan satu utama pada C2, yaitu C2 sama dengan, nah ini adalah sebagai S tadi ya, ketika kita susun awal persamaannya adalah C2 min C3 plus C5 sama dengan 0, maka kita akan bentuk menjadi C2 sama dengan C3 min C5. Ya, kalau kita kembali kepada permisalan tadi, maka C2 adalah S min T. Dan C1-nya juga sama. Didapat C1 adalah negatif 2S min T. Nah, berikutnya dengan mensubstitusikan pernyataan 2 ke pernyataan 1 yang tadi, maka kita bisa dapatkan koefisien dari masing-masing C1 sampai C5 akan menjadi negatif 2S min T V1, ditambah S min T V2, ditambah S V3, dan seterusnya. Nah, dengan memfaktorkan, maka akan kita dapatkan untuk variabel S, kita faktorkan dalam kurung, negatif 2V1, ya ini, kemudian ditambah V2S tadi, ditambah V3S, maka yang ada dalam faktorisasi S kita kelompokkan. Begitupun untuk yang variabel T-nya. Dengan permisalan T-nya, maka ditambah T dalam pengelompokannya, faktorisasinya. Nah, karena S dan T tadi adalah sebarang bilangan real, maka kita bisa pilih S-nya misalkan 1, T-nya 0, atau S-nya sama dengan 0, T-nya 1. Maka ini akan menghasilkan persamaan ketergantungan namanya, atau dependency equation. Nah, ini kita tadi masih ingat ininya, persamaan yang kita dapatkan. Ketika S-nya dibuat 1, T-nya 0, maka akan menjadi negatif 2V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 0.
Dan ketika kita jadikan S-nya 0, T-nya adalah 1, maka akan menjadi persamaan kedua adalah negatif V1 min V2 min V4 plus V5 sama dengan 0. Nah, di mana vektor V3 dan V5 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang terdahulu, yaitu vektor yang indeksnya lebih kecil. Jadi nanti diambil kombinasi linearnya itu adalah yang indeksnya paling besar dalam setiap persamaan. Di persamaan pertama kita punya ini V3 yang paling besar, maka V3 sama dengan 2 V1 min V2. Ya, jadi V2 dan V1-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi 2V1 min V2. Begitu pula untuk V5-nya. V5 sama dengan V1 plus V2 plus V4. Nah, vektor-vektor yang selebihnya, yaitu di luar yang kombinasi linear, V3 dan V5, maka V1, V2, dan V4 adalah bebas linear. Ya, jadi kombinasi linear adalah tadi yang vektor yang mempunyai indeks yang paling besar di setiap baris atau di setiap persamaan. Nah, sedangkan ya, lainnya atau vektor yang selebihnya adalah bebas linear, yaitu V1, V2, dan V4. Akan membentuk basis yang direntang oleh vektor-vektor tersebut jika memenuhi persamaan. C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C4 V4 sama dengan 0. Ya, karena kemarin kita bisa pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya basis syaratnya itu adalah dengan ditunjukkan dia sebagai bebas linier dan juga membangun atau merentang. Nah, jadi ketika basis itu dapat direntang oleh setiap vektor tersebut, maka basisnya harus kita tunjukkan. Bebas liniernya harus kita tunjukkan. Itu adalah ini, bebas liniernya. Bahwa persamaan dari C1V1 ditambah C2V2 adalah sama dengan 0. Maka kita dapatkan pernyataan 1 berlaku dengan C3 sama dengan 0 dan C5 sama dengan 0. Tadi kan kita punya pernyataan 1, C1V1 ditambah C2V2 ditambah C3V3 ditambah C4V4 ditambah C5V5 sama dengan 0, maka ini adalah terpenuhi. Nah, kemudian juga pernyataan 2 akan berlaku dengan S-nya sama dengan C3, tadi sama dengan 0, dan T-nya sama dengan C5 sama dengan 0. Jelaslah bahwa C1, C2, C4 sama dengan 0. Itu artinya V1, V2, dan V4 adalah bebas linier. Nah, terbukti ya. Jadi itu adalah pernyataan dari subhimpunan yang merentang sebuah ruang, baik itu ruang baris ataupun ruang kolom. Nah, adapun di teorema ketiga ini ada pernyataan bahwa jika A adalah sebarang matriks, maka ruang baris dan ruang kolomnya mempunyai dimensi yang sama. Ya, jadi kalau ada sebuah matriks, maka ruang baris dan ruang kolomnya itu dimensinya sama. Kita lihat di contoh ketujuh. Pada contoh yang kelima, kita telah melihat bahwa matriks A, ini matriksnya diketahui, mempunyai sebuah ruang kolom berdimensi 2. Ya, kita coba tinjau terlebih dahulu untuk matriks A-nya. Punya ruang kolom berdimensi 2. Nah, ini ya. Basis ruang kolom dari A adalah berdimensi 2. Yaitu basisnya 130, 012. Berarti dimensinya ada 2. Karena dimensi itu adalah banyaknya anggota pada basis ya. Oke, jadi tadi basis dimensi pada ruang kolom A adalah ada 2. Nah, dari teorema 3 jelas menyatakan bahwa ruang barisnya juga berdimensi 2. Gitu. Jadi karena tadi ruang kolomnya berdimensi 2, maka kita bisa gunakan teorema 3 ini yang menyatakan ruang baris matriks A juga berdimensi 2. Nah, ini buktikan. Kita akan membuktikan pernyataan ini adalah teorema ini benar. Dengan mereduksi A ke bentuk echelon baris, dengan menggunakan ini tadi matriks A-nya, menggunakan OBE-nya ini, kemudian menjadi ini, di OBE lagi menjadi ini. Ini adalah echelon baris. Maka kita dapatkan di sini satu utama pada baris pertama dan satu utama pada baris kedua. Berarti basisnya adalah 1011 dan 011 negatif 1. Maka jelas di sini dimensinya berarti 2. Ya, dimensi itu banyak anggota basis.
karena matriks ini adalah mempunyai dua baris tak nol, ya ini yang diwarnai hijau, maka ruang baris dari A berdimensi 2. Nah, itu adalah pernyataan dari teorema bahwa dimensi dari ruang baris sama dengan dimensi pada ruang kolomnya. Adapun yang terakhir di materi kita adalah rank matriks. Ya. Definisi yang keempat digunakan bahwa dimensi ruang baris dan ruang kolom dari sebuah matriks A dinamakan dengan rank dari A dan bisa dinyatakan dengan rank dalam kurung A, ya, buka kurung A. Nah, ini adalah definisi 4. Jadi intinya rank baris itu, rank matriks itu adalah dimensi pada ruang baris atau ruang kolom. Ya, karena sama tadi ruang baris dimensinya sama dengan ruang kolomnya. Maka itu dimensi itu adalah disebutnya dengan rank dalam istilah yang dimaksud. Sebagai contoh yang kita berikan, tentukan rank matriks A yang diketahui, maka solusinya dengan menggunakan OBE diperoleh, ini adalah matriks eselon barisnya, karena ini satu utama yang sudah kita bisa lihat di sini, berarti dia mempunyai dua satu utama. Ya, dua satu utama, yaitu ini satu utama pada baris pertama, satu utama pada baris kedua. Nah, dengan demikian, ruang barisnya ini sama dengan ruang kolom, ya, dimensinya. Ya, yang berbeda adalah basisnya. Jadi kalau basis pada ruang baris itu adalah 131, 01 negatif 1, sedangkan basis pada ruang kolomnya adalah 12 dan 35. Ya, jadi bukan dari eselon baris, melainkan dari matriks A. Maka dimensinya sama, yaitu 2, baik pada ruang baris ataupun ruang kolomnya. Maka artinya ranknya adalah 2. Jadi rank itu adalah dimensi yang ada pada ruang baris dan ruang kolom, yang mana sama dimensinya. Kemudian contoh berikutnya untuk yang matriks yang lain, yaitu yang lebih banyak ya, komponen atau elemennya. Tentukan rank matriks A. Maka solusinya sama dengan menggunakan OBE. Jadi yang akan menjadi lama atau sebentar dalam pembahasan materi ini sebetulnya ada di keterampilan dalam menggunakan atau menyusun formula operasi baris elementernya ya. Jadi sekali lagi nanti bisa beragam dengan kreativitas masing-masing, ini akan berbeda-beda. Misalkan Bapak akan fokus ke sini karena baris pertama 2, baris ketiga adalah 1. Ya, Bapak tidak melakukan operasi terlebih dahulu, hanya menukar tempat B1 dengan B3. Ya, tetap entry-nya. Kemudian B2 ditambah B3, maka akan menjadi 0, 0 karena kita akan nolkan setiap entry yang ada di bawah atau di atas satu utama. Maka dengan ya ini free memory ya di bagian operasi baris elementernya kita dapatkan di sini solusi baris eselonnya atau eselon barisnya adalah ini. Jelas di sini kita bisa melihat basisnya adalah 11000 basis pada ruang baris, kemudian 00101 dan 00010. Begitu juga untuk basis pada ruang kolomnya adalah 2 negatif 110, kemudian dan seterusnya, yaitu ada di kolom ketiga, negatif 1, 2, negatif 21, dan 0, negatif 3, 0, 1. Maka di sini adalah banyak anggota atau banyak basisnya adalah, banyak vektornya pada basis ada 3, maka rank dari A adalah 3. Ya, jadi jumlah banyaknya satu utama atau vektor tak nol ya, vektor tak nol pada setiap matriks tersebut setelah dilakukan operasi baris elementer. Itu adalah untuk contoh-contoh yang terkait dengan ruang baris, ruang kolom, menentukan basis, dan juga rank dari matriks tersebut. Adapun teorema 5 ini hanya sebagai tambahan, hanya pernyataan ekuivalen pada matriks. Jika ada sebuah matriks berordo n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen ya, satu sama lain. Jadi ini adalah satu sama lain saling menjelaskan. A dapat dibalik, maka AX sama dengan 0. Ya. Hanya mempunyai satu pemecahan trivial yang kita pahami sebelumnya, itu semua setiap solusinya adalah hanya 0, tidak solusi yang lain. Sampai nanti vektor-vektor baris itu adalah bebas linier dan juga vektor-vektor kolomnya adalah bebas linier. Karena tadi jelas ya pengertiannya,
bebas linier adalah yang sudah kita tunjukkan dalam contoh yang sebelumnya. Terima kasih, semoga bisa difahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.